Shalom, berjumpa kembali kita dalam tema BKSN tahun 2020. Kita masuk subtema keempat. Bapak Ibu, buku besar daripada KAJ mengenai BKSN berjudul Menjadi Saudara yang Adil di Masa Pandemi. Ardas KAJ tahun ini dan tahun depan mencanangkan amalkan Pancasila, kita adil, bangsa sejahtera. Kita semua umat beriman diajak untuk tidak pernah berhenti berjuang menegakkan keadilan dan kesejahteraan bangsa kita bersama. Apa yang harus kita lakukan terutama di masa pandemi ini? Dibutuhkan tindakan nyata yaitu action. Di dalam Mazmur 82 ayat 3 pemazmur berkata, "Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim. Belalah hak orang yang sengsara dan orang yang kekurangan." Keadilan merupakan rahmat dari Allah bagi semua umat. Jadi kita sebagai umat Kristiani harus memperjuangkan keadilan sosial. Hal ini bukan tema baru, tetapi sudah ada sejak zaman perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru dalam kitab suci kita. Dan kita gereja secara konsisten memperjuangkan hal ini sampai akhir zaman. Itulah sebabnya KAJ mengeluarkan tema menjadi saudara yang adil di masa pandemi, karena kita sekarang dunia sedang dilanda COVID-19. 4 tema, kita masuk subtema keempat minggu ini, menjadi saudara dalam penderitaan. Injilnya Lukas bab 16 ayat 19 sampai dengan 30. Perikop ini mencerminkan yaitu suatu realitas manusia yang terlena oleh harta kekayaan. Dan perumpamaan ini meluruskan paham hampir semua manusia zaman ini yang cenderung mengagung-agungkan harta kekayaan dunia di atas segalanya. KAJ tahun ini dan tahun depan juga mengingatkan kita tentang arah hidup kita sebagai orang beriman. Lukas 16, 19 sampai dengan 30. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari dia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara dia menderita sengsara di alam maut, dia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya dia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku hampir kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tidak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya dia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus, perikop ini menggambarkan bahwa wajah dunia sekitar kita, ada si kaya, ada si miskin, dengan perbedaan yang sangat mencolok. Dan orang kaya biasanya hidup nyaman dan jauh di atas standar hidup rata-rata. Sedangkan orang miskin seperti Lazarus bergulat dengan penyakitnya, boroknya, dan kelaparan. Lazarus berbaring dekat pintu rumah orang kaya, makan apa yang jatuh dari meja si kaya. Ingat, Lazarus harus makan sampah. Apa yang terbuang dari makanan si kaya. Kemiskinan hadir sangat dekat dan mencolok dengan kehidupan si kaya, sangat dekat, ya, berada di depan pintu rumahnya. Namun si miskin tidak pernah dianggap ada, dianggap sampah bahkan, dan diperlakukan sebagai binatang.
Dikatakan bahwa anjing-anjing juga datang ke sana, ke tempat itu. Lazarus sangat hina karena harus makan dengan anjing-anjing. Pada zaman itu, anjing merupakan binatang najis apabila terkena air liurnya, ya. Ayat 21 dikatakan, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu, malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Ayat 22 dan 23 dikatakan, kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara dia menderita sengsara di alam maut, dia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Apa yang terjadi di alam seperti itu pun si kaya yang menderita di alam maut, Lazarus bahagia di pangkuan Abraham. Namun si kaya yang sudah gagal menggunakan kesempatan yang besar di depan matanya, sikap angkuhnya tetap masih ada, tidak hilang. Walaupun di dalam api pun dia masih merasa posisinya di atas dan masih bisa menyuruh-nyuruh Lazarus 2 kali. Ya, ayat 24. Lalu dia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya dia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Ayat 27 lagi dikatakan, kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Kita lihat ya, kecongkakan si kaya sampai mati pun tetap terbawa di situ. Dia merasa di dalam api yang menyala-nyala pun dia masih bisa menyuruh-nyuruh Lazarus. Dia ngomong sama Bapak Abraham di ayat 24 dan 27 itu, suruhlah ya. Ayat 28 dikatakan, sebab masih ada 5 orang saudaraku supaya dia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuklah ke dalam tempat penderitaan ini. Dia minta kepada Bapak Abraham, suruh Lazarus memperingati anggota keluarganya yang masih 5 orang di dunia. Ya, kita lihat pesan Abraham kepada kita semua manusia, bahwa kita manusia harus percaya pada firman Tuhan, harus hidup dari firman Tuhan. Dikatakan kesaksian Musa dan para nabi itu yang harus kita andalkan. Dikatakan juga Musa meletakkan dasar kehidupan bagi orang Israel sebagaimana yang tertulis dalam kelima kitab Musa, yaitu kitab Taurat, bahwa diajak untuk mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan, di dalam kitab Ulangan bab 6 ayat 5. Tetapi bukan berhenti sampai di situ saja, melainkan manusia juga diajak untuk mengasihi sesama manusia seperti dirinya sendiri, dalam Imamat 19 ayat 18. Yang berikutnya, kita belajar bahwa kedua perintah itu disatukan oleh Tuhan Yesus ketika menjawab pertanyaan seorang ahli Taurat tentang hukum yang terutama dalam hukum Taurat. Ya, Matius 22 ayat 34 sampai dengan 40. Di dalam kemewahan kita diajak untuk berlaku adil, menjadi saudara, berbela rasa, sebagaimana Bapa di surga adil dengan segala rahmat dan kebaikannya. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk menolong sesama yang tertindas. Percuma saja kalau kita menekuni isi kitab suci, tapi kita menutup mata kepada orang yang tertindas. Sama juga bohong ya. Ayat 25 kan dikatakan, tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang dia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Makanya kita harus menolong yang tertindas. Yohanes 5 ayat 17 berkata, tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Yesus turun ke dunia bekerja untuk mengasihi. So kita pengikut Yesus juga bekerja mengasihi seperti Yesus. Kita mau belajar dari perikop orang Samaria yang baik hati, yang menolong orang yang dirampok. Kita belajar dari Mother Teresa dari Kalkuta yang melayani gembel-gembel di pinggir got dan di pinggir jalan. Di situ dia melayani Tuhan Yesus, dia melihat wajah Yesus ya. Bunda Teresa lahir tanggal 26 Agustus tahun 1910 dan wafat 5 September 1997 dalam umur 87 tahun. Mengatakan demikian, kami buat karena Yesus, untuk Yesus dan bersama Yesus. Sesuatu yang indah untuk Tuhan, memberi sampai diri sendiri menderita karena memberi. Layanilah Yesus dalam orang-orang yang menderita dan terbuang. Teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus, inilah subtema kita yang terakhir, bahwa kita diajar untuk
menolong yang tertindas. Butir permenungannya. Apa yang bisa kita pelajari dari perumpamaan tentang Lazarus dan orang kaya menyikapi realita kekayaan dan kemiskinan di sekitar kita? Apa yang dapat aku dan kita lakukan secara kreatif sebagai wujud solidaritas dan kemurahan hati kepada orang-orang yang miskin, sakit, menderita di tengah realitas situasi sosial saat ini? Bagaimanakah aku memahami dan memperjuangkan keadilan sosial? Mari kita menjadi saudara dalam penderitaan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.